dari dulu memang ekstrim begitu. Makanya ekstrim itu upgrade-nya itu agak lama. Karena apa? Ekstrim itu dia tidak mau produknya itu gagal. Oke, ketemu lagi di Hobi Pontar Manado bersama saya Yadi Tarmiji. Kali ini saya mau mereview power ekstrim yang cukup legend. Jadi power ini 4 channel kelas topologi TD atau tracking digital. Buat teman-teman yang tidak mengenal ekstrim, ekstrim ini produk terbaik dari dulu. Kalau di Manado ini legend sekali. Dulu dari seri yang terakhir itu dia mengeluarkan yang 9001 atau 9001. Terus ada lagi 10.001. Kali ini Extreme mengeluarkan power kelas TD tracking digital dengan tidak tanggung-tanggung, langsung 4 channel. 4 channel ini berapa watt? Kalau dihitung dari 8 ohm, kita hitung 8 ohmnya itu adalah 1500 watt. Kegunaan 1500 itu untuk apa? Kalau menurut saya 4 channel adalah power yang fleksibel. Nah, jadi kenapa fleksibel? Bisa digunakan untuk mid, bisa digunakan untuk subwoofer, untuk driver high juga bisa digunakan. Cukup fleksibel ya kalau 1500 watt. Kalau lebih dari 1500 watt mungkin sudah tidak fleksibel. Teman-teman juga harus tahu kalau Extreme ini adalah produk power yang cukup baik, maupun dari komponen ataupun itu dayanya. Extreme pasti bagus ya untuk di kelasnya. Jadi dari dulu memang Extreme begitu. Makanya Extreme itu upgrade-nya itu agak lama. Karena apa? Extreme itu dia tidak mau produknya itu gagal. Nah, buat teman-teman, ayo kita lihat isinya, dayanya, kekuatannya sampai di mana, kelas TD-nya apakah dia sama saja dengan tipe-tipe yang lain atau merek-merek yang lain. Kita lihat saja langsung. Nah, buat teman-teman ya, Extreme ini depannya seperti ini, channelnya ada 4. Jadi ini tidak sama dengan power-power yang lain. Misalkan kan ada yang sama tuh, depannya seperti ini, ada kemiripan dengan power lain. Extreme tidak ada, dia mock up sendiri. Nah, ini nampak belakangnya seperti biasa. Sensitivity-nya tetap 0,75 dengan 1 volt dengan 1,4 volt. Juga dilengkapi dengan high pass filter atau low pass filter. Juga tetap bridge, paralel, dan stereo. Jadi 4 channel ini dia menggunakan 4 input, 4 output, dan 4 output loudspeaker ya. Dan ada juga bending pause-nya ini bonding pause-nya, dan konektor si Neutrik, dia NL4FC. Oke, berikutnya ini kipasnya 4 ya, tapi di luarnya itu kelihatannya 2. Oke, berikutnya saya akan bedah isinya. Tapi sebelum kita lihat isinya, saya mau sampaikan dulu. Bagi yang belum subscribe dulu. Yang belum like dulu. Atau bunyikan loncengnya biar saya bisa mengupdate terus video-video lainnya. Oke, teman-teman, sudah siap? Let's go, kita lihat isinya. Extreme, saya mau mulai dari trafo dulu. Ini trafonya cukup besar, untuk dia 4 kali CT. Jadi dia ada CT-nya di sini. Dayanya dia 120 volt CT, dan terus juga besar ya. Menurut saya ini cukup besar untuk kelas 1500. Elko-nya boleh dilihat microfarads-nya di sini aja. Ini 18.000 mikrofarads, 71 volt. Jadi ini juga kapasitas elko-nya sendiri, tidak sama dengan produk lain. Jadi Extreme itu serba sendiri. Karena ini topologi TD, mungkin teman-teman juga udah tahu ya TD itu seperti apa. Seperti ini nih, ini TD tracking digital topologinya.
untuk ekstrim sendiri biasanya kabelnya itu sudah bagus, kabel inputnya ini. Nah, boleh dilihatin. Nah, biasanya inputnya sudah bagus, jadi kabel-kabel inputnya itu sudah bagus, semua juga udah bagus. Terus kipasnya juga 4, yang tadi saya bilang. Oke, ada juga di sini mau di, nah ini 2 ya, 2 kali gitu. Jadi ini untuk kiri, ini 1 dengan A dengan B, ini untuk C dengan D. Nah, jadi ya buat teman-teman kalau yang mau nyobain ekstrim silahkan. Nah, ini transistornya menggunakan MJL. MJL itu udah memang produk transistor yang udah bagus ya, udah tinggi, udah bagus. Oke, untuk dayanya buat teman-teman, dayanya kan ini 1500. Saya akan coba dengan speaker yang ada di depan sini. Ini saya menggunakan speaker 2500 dengan speaker mid-nya 600 watt dengan high-nya 150 watt. Jadi begini ya teman-teman, ada orang yang bilang power ini bagus buat subwoofer, bagus juga buat mid, atau tidak bagus buat mid, bagusnya cuman buat subwoofer saja. Ada yang juga bilang nggak bagus buat driver high dan tidak bagus juga buat mid. Jadi saya di ekstrim ini saya mau dengarkan kepada teman-teman semua. Saya mau coba sekalian, ada high-nya, ada mid-nya, dan ada subwoofernya. Subwoofernya saya menggunakan 8 ohm karena di sini dia tulis 1500. Apakah dia mau ngangkat subwoofer 2500 ini atau tidak? Nanti kita buktikan ya teman-teman. Jadi saya menggunakan high-nya itu standarnya itu 1. 1 adalah high, speakernya high. 2-nya saya gunakan mid. Kalau mono ya, 2-nya saya gunakan mid. 3-nya saya gunakan sub dan 4-nya juga sub. Subnya saya gunakan paralel. Jadi di sini ada switch paralel. Nah, ini gunanya kenapa harus ada switch paralel? Jadi supaya kalau channel D dengan channel C itu mau dijadikan satu input harus diparalel. Jadi kayak saya begini cuma menggunakan satu input tapi 2 output power. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa mengaplikasikannya adalah high-nya 1, mid-nya 2, sub-nya 3, dan 4 gitu, atau A, B, C dan D begitu. Jadi yang ke belakang gitu. Jadi high, mid, low begitu, atau high, mid, sub seperti itu. Oke ya teman-teman. Sekarang kita waktunya mencoba lagunya. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone and I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shadow haunts the only thing that's beating. Sometimes I wish I had a till then I walk alone. I'm walking down the line that divides
walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that wants beside me. My shallow low heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone would find me. Till then I walk alone. Oke ya teman-teman, udah dengar suaranya. Jadi tadi juga kita ada zoom, jadi kelihatan tuh speakernya goyangnya itu. Jadi kelihatan sekali dia mampu menggoyangkan speaker 2500 watt dengan daya 1500, dengan daya power 1500. Nah untuk suara high-nya, mid-nya juga cukup bagus, sangat bagus kalau menurut saya untuk kelas ekstrim. Jadi tenaganya memang ada, untuk high juga cukup lembut dan cukup tinggi juga frekuensinya. Untuk menghasilkan frekuensi tinggi cukup bagus. Nah jadi teman-teman juga ada lihat tadi di sini. Di sini kita sudah mencapai puncaknya atau puncak 0 karena semuanya saya setting di 0 dB. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa dia itu mempunyai puncaknya di berapa. Harusnya bebannya berat, tapi ini cukup bagus, cukup tidak panas begitu ya. Sekian dulu teman-teman, datang saja ke Fortino Pro Audio dan Lighting. Salam Pro Audio, sukses.